Lima. Buat tanggal 9. Bulan 9 ini tanggal 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita, yang memberikan taufik hidayah beserta banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada sore hari yang berbahagia ini, terutama nikmat Islam. Semuanya kita yang hadir pada sore hari ini adalah Islam. Nikmat iman. Semua yang kita hadir pada sore hari ini adalah dalam keadaan beriman. Kemudian Allah beri kita nikmat panjang umur. Allah beri kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Sahibul Bait yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah rutin kita sebagaimana biasanya kita laksanakan. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan selawat beriring salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran yang benar kepada kita, sehingga pada sore hari ini sebahagian daripada ajaran-ajaran di bawah beliau dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat kita laksanakan. Dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita di yaumil mahsyar kelak. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang kami hormati yang kami hormati Ibu Sahibul Bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian seluruh jemaah majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada sore hari ini topik ceramah kita adalah orang-orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran li'an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Yang terakhir Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minallah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, ada 3 ayat yang akan kita bahas. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, mungkin ini selalu saya sampaikan kepada seluruh jemaah. Untuk apa ini sering saya sampaikan? Supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah, sabar dalam kehidupan ini, segala ujian dan cobaan yang diberikan Allah, tetaplah kita sabar dan tetap bersyukur. Kata Allah, ya baluakum ayyukum, kata Allah, kami cobai kamu dengan berbagai-bagai cobaan, bisyai'in dengan berbagai cobaan. Minal khawfi, yang pertama dengan ketakutan. Betul ibu? Kalau beginilah kehidupanku ni ya Allah, bagaimanalah aku tua nanti, siapalah mengasih makan aku, susahlah aku. Jangan bagi aku tengok tak peduli anak aku, dia aku apalagi bertambah tua aku, sedangkan ada lagi tenaga aku, dah tak peduli orang tua aku. Apalagi tak ada tenaga. Ya Allah, kalau beginilah ya Allah, segalanya naik. Minyak naik. Semua orang mengetahui saya itu. Kenapa naik sepeda ustazah naik minyak, saya bilang. Padahal
kali tak ada orang di rumah, habis kereta entah kemana pergi. Daripada tak pergi tarik sepeda. Bayangkan ibu itu, segalanya naik. Apa yang tak naik lagi? Gula naik. Dah mulai gula naik. Ibu ya, dah 14. Kemudian apa naik? Boras. Udah naik. 12.000 dah 1 kilo. Minyak makan naik. Udah 4,5 seperempat. Apa yang tak naik lagi, Bu? Saya, Bu. Segalanya naik. Darah tinggi pun naik. Segala naik, banyak berfikir. Makanya kata Allah, ya buluakum bisyai minal khawfi, segalanya akan menguji kamu. Minal khawfi, selalu ketakutan. Manusia ini selalu ketakutan, kita selalu ketakutan. Kalau beginilah ya Allah, sore mengguruh-guruh, kok banjir. Aku persiapan ku tak ada, malah tak makan kami. Takut tidak? Macam mana lah usaha, sulitlah mencari usaha. Bagaimanalah apa nak dibolehkan. Adapun duit mahal segalanya tak cukup, dibawa 100.000 ke pajak. Habis tak nampak dan diboleh, keranjang pun tak penuh. Betul ibu? Dicuba Allah kita dengan takutan. Minal khawfi dengan ketakutan. Wal ju'i, diuji Allah kita dengan kelaparan. Betul kita lapar ibu? Betul. Kenapa betul lapar? Kau bolehkan ini kahang bajajan, kau bolehkan ini kahang ini bisnis, hamdan syukurillah. Kau bolehkan ini bisnis udah 7.000 sabungkus. Ibu di kahang dah cukup membeli boras, ditambah 5.000 lagi udah sekilo boras. Akhirnya ditahanlah perut lapar. Betul ibu? Betul. Kalau aku makan ini kahang tak berjajan anak aku sekolah besok. Maulah tak sekolah anak aku merajuk lagi kelaparan di sekolah. Ditahanlah perut tadi karena sedikit. Ya bu? Minal ju'i, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Betul ibu? Yang ada disimpan tu pun karena tak cukup dibelanjakan, terpaksa dijual. Betul? Yang diadakan pun 200, 500 dimasukkan ke tabungan BSI udah diambil karena tak cukup lagi untuk dimakan. Mana lagi jajan anak, membeli minyak kereta anak lagi. Anak sekolah tak mau bersepeda gengsi. Betul tidak bu? Terpaksa yang ada tu pun ditarik. Tak ada di tabunganku. Kalau saya makan lagi tak kebuat 5 juta lagi di bank. Udah ku tarik, tinggal 1 juta lagi. Wa naqsim minal amwal, udah bersedikit, sedikitnya lagi harta. Ya bu? Wal ampusi. Apa ampusi? Diri, banyaknya berfikir, susah hati, tidur tak nyonya, makan tak konyang, segalanya gelisah, tidur gelisah, makan tak konyang, atau nak ke mana pergi, gelisah. Wanaksim, datang penyakit. Betul tidak bu? Wanaksim, datang kanak. Wanaksim, datang penyakit. Hati tak tonang. Betul tidak bu? Kalau udah hati tak tonang, ada pula ondaknya ibu, lambung awak. Lambung tak boleh banyak berfikir. Betul tidak bu? Naiklah kolesterol, naiklah asam urat. Betul tidak bu? 2 alternatif. Kalau tidak darah tinggi, darah yang rendah, drop. Itulah saat ini kita rasakan. Betullah kata Allah. Wasamarat, kurangi buah-buahan kamu. Biasanya turun sawit kamu 3 ton, 4 ton. Sekarang yang 3 ton turun dah bayar 1 ton 200. Kadang-kadang 500 kilo. Harganya pun cuma 1.500 antara gua di sini. Kanan 1.500 ampera. Nah, 1.6, alhamdulillah. Bayangkan ibu itu. Macam mana nak membagi itu? Anak sekolah 3, sanawiyah, SD, SMP, SMA, sanawiyah. 3 nak dibagi. Jajannya saya dah 30.000 sehari sama uang miaknya. Awak di rumah belanja macam mana? Cuba kita bayang. Oh, nak mengajinya awak. Betul tidak bu? Nah, itulah dia. Allah uji kita. Wa nabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Wa naqsim minal amwal wa ampusi was samarat. Segala buah-buahan dikurangi Allah. Biasanya buahku ini banyak ibu. Saat ini buahku ini 2 ranting tak lebih. Tak pula elok tuanya. Kenapa banyak pula monyet? Rezekinya pula itu. Terus tak ada dia. Macam mana lah ini? Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ku uji kamu, ku tengok keimanan kamu. Makanya ibu-ibu dalam hal ini semua kembalikan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak punya kekuatan ya Allah. Kau yang memberikan aku kekuatan. Maka aku kembalikan semuanya sama kau ya Allah. Banyak-banyak minta kekuatan sama Allah. Banyak-banyak minta. La haula wa la quwata illa billah. Kalau tidak, selalulah kita mengutuk nasib. Betul tidak bu? Selalu kita mengutuk nasib. Orang yang selalu mengutuk nasibnya kembali dia kepada zaman jahiliyah. Orang yang tidak beriman. Orang yang jahiliyah itu bodoh. Kenapa dikatakan jahilun? Bodoh. Kenapa dia bodoh? Tidak ada akidah pada dia dan tidak ada iman. Jadi kita naknya jangan kembali kepada zaman jahiliyah. Sabarlah kita menghadapi ujian ini. Lagi begitulah Allah Ta'ala tak pernah memberikan yang kesulitan sama kita.
Tapi sudah begitulah rupanya ujian Allah sama kita, maka kembalikan kepada Allah. Apa yang perlu kita kembalikan? Banyak-banyak membilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kau datangnya ni ya Allah, aku kembalikan sama kau. Kau yang membuat kami susah, kau juga membuat kami senang. Kembalikan sama Allah. Allah maha melihat segala-galanya apa yang dibuat Allah sama kita. Kembalikan sama Allah. Jangan yang mati saja pula kita ucapkan innalillah. Nampak kita bendera hijau baru innalillah. Jangan. Segala kesulitan kembalikan kepada Allah. Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan amalannya. Apa amalannya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa itu amalan Nabi Yunus? Karena dia terjepit dalam perut ikan. Saat ini kita terjepit dalam ekonomi, banyak-banyak itu dibacakan habis sholat subuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa arti itu? Tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kami banyak menzalimi diri kami. Zalim kita terhadap diri kita kan? Betul kita zalim? Coba kita tengok. Tatkala banyak duit kita pun hebat merasa karena banyak duit. Tatkala kita susah baru dekat kepada Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki. Kalau banyak duit, alah kang itu, pergi ke sana, jur pun tinggalan. Betul tidak, Bu? Zalim. Itulah banyak-banyak kita ucapkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, di waktu sedang, di waktu susah, aku tetap mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jangan waktu sedang banyak duit, yang gopek pun anggap enteng. Tatkala tak ada duit, nak beli belacan segala sento-sento dicari. Betul tidak, Ibu? Berarti kita zalim. Itu namanya zalim. Maka kita selalu menyebutkan itu supaya kita jangan zalim. Betulin kan, Bu? Kau dah banyak duit, ada duit awal 1 juta. Yang kau itu ambil. 2.000 pun ambil lah, tak pala. Tapi tunggu tak ada. Mulailah sibuk. Sekali cari lipat-lipatan kain antara kita zalim. Betul tidak, Bu? Berarti kita zalim. Sama, banyak atau sedikit, sama saja bermanfaat bagi kita. Nah, itulah dia. Tapi kadang tidak, itulah kita selalu zalim. Makalah itulah dia doa Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Kaulah Tuhan kami yang mengetahui segala-galanya. Kami banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Nah, itulah banyak-banyak. Jadi kalau datang ujian kepada kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesusahan, kesulitan, banyak-banyak baca doa itu. Kapan itu banyak dibaca? Habis maghrib dan habis sholat subuh. Nah, itulah dia. Itu ayat yang pertama ya, Bu. Surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surah An-Nahl ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Syakiran li'an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Orang-orang yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka ku pilih dia dan ku jadikan dia, ku berikan kepada dia jalan yang lurus. Maka kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Kalau tak mensyukuri nikmat Allah, kita mengapa rupanya? Marah Allah sama kita. Maka dalam surah Ibrahim ayat 7 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabu lasyadid. Kalau kamu banyak bersyukur kepada aku, kata Allah, pasti akan ku tambah nikmat yang kuberikan itu. Tapi kalau kamu mengingkari nikmat-nikmat yang ku kasih ini, tunggu kamu akan kuambil kembali dan kuberi kamu azab yang sangat pedih. Kapan azab itu diberikan Allah? 2. Pertama, azab di dunia kesengsaraan dalam kehidupan. Kedua, azab di neraka nanti. Azab di akhirat, neraka jahanam menunggu kita. Dengan cara apa kita banyak mensyukuri nikmat Allah? Dekatkan diri kepada Allah, sholat awal. Kalau hendak murah rezeki, lagi susah seperti ini, maka perbanyak sholat duha setiap hari. Kalau hendak diangkat derajat kita menjadi orang yang baik, anak awak pun ingin diangkat derajatnya, maka sholat tahajud di malam hari. Kalau ada hajat awak dan belum dikabulkan Allah, ya Allah, aku berhajat kepada sesuatu, udah lama aku meminta, maka sholat hajat 2 rakaat. Udah ada masing-masing dibuat Allah, tapi kita tak hendak mengerjakan. Itulah dia. Ada hajat yang belum terkabul, ya Allah, duitku belum cukup, aku ya Allah nak berangkat umrah, ya Allah. Maka sholat hajat ibu, itu saya sendiri sudah melakukannya, maka berani saya menyampaikannya kepada ibu. Ya Allah, tak cukup duitku, ya Allah. Udah aku tabungkan, ya Allah, sebulan 500.
Tapi belum cukup ya Allah, bertambah mahalnya ya Allah. Berangkat umrah, cukupkan duitku ya Allah. Salat hajat 2 rakaat, insyaallah dijumpai Allah. Tapi sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta kamu, sabar kamu, salat kamu dalam keadaan meminta. Sabar. Aduh, dah dibuat Allah semua. Tapi kita tak hendak mengerjakannya. Datang ujian kepada kita, tetap kita mengumpat Allah. Ya Allah, nan susahlah hidup ni, berdosa. Pasik. Ya Allah, nan susahlah ni, orang tak begini, kau kasih kami begini susahnya. Sabar. Allah bilang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa huwa yuftanun. Tidak dikatakan kamu orang yang beriman kalau tidak kuuji kamu dengan sesulit-sulitnya. Pernah ibu rasakan yang sulit? Pernah ibu rasakan sulit? Allah uji kita dengan kesini. Saya 8 tahun diuji Allah menjadi tukang tobas, tukang cangkul, tukang tajak. 8 tahun insya Allah dibalas Allah. Sekolah anak bisa semua. Padahal 50.000 mbak duit pindah dari Medan. Bisa diuji Allah. Siang mandikan air mata, setiap solat mandikan air mata. Kapan saja solat mandikan air mata. Solat tahajud juga mandikan air mata. Diuji Allah, kasih aku kekuatan kesabaran. Itu saya minta. Kasih aku ya Allah kekuatan kesabaran menghadapi ujian ya Allah. Kasih aku Allah ketabahan ya Allah. Itu saya tunjukkan. Nah itulah, tapi kita tak mau mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimanalah? Wasta'inu bis sabri was salah. Kata Allah, pinta kamu, salat kamu dan sabar kamu. Tatkala sudah kamu pinta sabar kamu. Meminta itu tak semacam semudah membalik tangan. Ya Bu? Nabi Adam aja dari 9 Zulhijjah sampai 10 Muharram baru dikabulkan doanya. Nabi Muhammad 16 bulan, jalan 17 bulan baru dikabulkan doanya. Nah, kalau kita pula ibu, maulah 1 tahun 7 bulan, maulah 2 tahun, maulah 7 tahun, tapi jangan berhenti meminta. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni fastajib lakum, pinta kamu pasti akan kukabulkan. Allah tak pernah mungkir dengan janjinya. Tapi yang malasnya kita meminta, iya kan Bu? Malas kita bangun di tengah malam karena dingin. Betul tidak Bu? Tak sempat aku sholat duha karena aku lagi bakar hojo. Tinggalkan. Kenapa rupanya 4 rakaat nak sholat duha tu? Kan pala dan banyak. Tak apa lawak syamsi wa duha. Inna anzalna. Tak apa juga inna anzalna. Apalagi buat duha. Kalau payah-payah 4 rakaat. Tapi tak salam. 4 rakaat tak salam. Pakai tahiyat awal. Ya Bu? Sholat duha. Apa rupanya 4 sholat duha tu? Apa doa? Ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah. Jika rezekiku di atas turunkan ya Allah. Jika rezekiku dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Jika rezekiku di lautan apungkan ya Allah. Jika rezekiku jauh di mana-mana dekatkan kepadaku ya Allah. Jika rezekiku ini ada yang haram, halalkan semua ya Allah. Minta sama Allah. Allah akan kasih. Orang yang melaksanakan sholat duha pahalanya besar dan apa permintaannya dikabulkan Allah. Karena sulit dikerjakan itu. Awak lagi pakai hojo, tiba-tiba berhentikan ke hojo awak. Sholat awak. Nah itulah. Sama itu dengan sholat tahajud. Siapa orang yang sholat tahajud di tengah malam diaminkan oleh malaikat permintaannya. Apalagi malam Jumat. Apabila diaminkan oleh malaikat dikabulkan Allah. Karena malaikat tidak berdosa. Segala permintaan malaikat dikabulkan Allah. Karena tidak berdosa. Makanya kata Rasul, Abdulul ibadatu ahmazuha. Sebaik-baik ibadah itu sulit untuk mengerjakannya. Sulit mengerjakan sholat duha ibu? Sulit. Karena ada bakar rojo. Karena manusia ada basah-basah. Sholat mengerjakan sholat tahajud? Sulit. Sulit mengerjakan puasa? Sulit. Kalau tak sakit awak, puasa awak Senin Kamis. Tapi setiap yang sulit mengerjakannya, maka itulah ibadah yang paling tertinggi. Nah itu dia. Makanya diuji Allah kan? Syakiran li'an'ami ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim. Orang-orang yang bersyukur kepadaku kata Allah, maka ku pilih dan ku tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus tuh? Jalan yang diridhai Allah dan jalan yang diberkahi Allah. Nah itu dia. Makanya selalulah kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Bisa kita bilang, aku bersyukur ya Allah, aku bersyukur ya Allah, aku bersyukur ya Allah, tak laku. Macam mana mensyukuri nikmat Allah? Solat jangan tinggal, terutama solat fardu. Habis solat fardu, sebelum solat fardu, solat apa Bu? Qabliyah. Sebelum qabliyah, solat
dia. Ibu, diamalkan solat tu setelah awak berwuduk, maka awak solat sunat wuduk 2 sekali. Jangan tinggalkan. Usolli sunnatal wudu ya raka'ataini lillahi ta'ala, nanti di yaumil mahsyar yang banyak orang solat sunat wudu, cahaya pada ubun-ubunnya seperti senter, mudah ditandai Rasul. Usolli sunnatal wudu ya raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tak pakai ayat pun jadi. Fatihah saja. Barulah solat qabliyah. Usolli sunnatan qablal asri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sesudah asar tak ada ya bu? Sesudah zuhur, usolli sunnatal ba'da zuhri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kata Rasul, orang yang banyak mengerjakan solat atau mengerjakan ibadah yang sunat, salah satu tanda syukur dia mendekatkan diri kepada Allah tanpa diwajibkan dikerjakan. Itulah dia. Makanya banyak kita beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri. Kalau dekat banyak kepada Allah, bagaimana? Hati akan tenang. Apalagi kita berzikir. Apa zikir Bu? Kata Rasulullah, orang yang banyak berzikir dan banyak istighfar, itulah orang yang benar-benar beriman dan diangkat Allah derajatnya. Mana dia? Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikirnya. Kenapa Bu? Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hanya kepada Allah. Kepada Allah dan kepada Rasul, itulah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak itu diucapkan, apalagi malam Jumat. Kemudian istighfar. Orang yang banyak kata Rasul mengucapkan istighfar dan banyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, termasuklah dia orang yang beriman dan beramal soleh. Karena istighfar itu adalah milik orang yang beriman. Kalau nanti pasang-pasang artinya dia buat tak sempat dia menyebut istighfar. Betul tidak? Jadi awak menjadi kata Rasul, orang yang banyak menyebutkan istighfar itu, itulah dia orang yang beriman dan beramal soleh. Nah itulah dia. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dan apa yang diperbuat oleh Rasul kepada kita, apa yang diperbuat Rasul untuk beribadah kepada Allah, kita ikuti. Nah itulah dia. Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian di dalam satu ayat dijelaskan, wala takun ghafilun, janganlah kamu lalai. Betul kita orang yang lalai Bu? Betul kita orang yang lalai? Saya tanya, Ibu, kita betul orang yang lalai atau tidak? Kenapa Allah bilang wala takun ghafilun, janganlah kamu jadi orang yang lalai? Berarti Allah sudah menengok kita selalu lalai. Betul kita lalai? Jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia macam, baru lagi azan alamun. Baru tengah saat. Alah, alamun jam 2 kamu habis tengah 3. Kerja. Sudah jam berapa? Jam 2:15 barulah berkemas. Ya. Tengah 3 baru solat. Lalai tidak? Itu dia. Tak apalah jauh. Saya lagi. Mengantuk kalau aku tidur aku dulu. Kalau disiram muka tu, kan soga kawak. Solat isya. Tapi mengantuk kali tidur aku. Tak bangun takahim. Habis waktu isya. Takahim? Habis waktu isya. Solat sunat fajar udah di situ. Nah itu dia. Ibu-ibu saudara sekalian, ini hukum. Siapa orang yang golek berbaring lagi datang azan, maka mayatnya seperti batu diusung sangat berat. Siapa orang lagi berbicara sedang datang azan, bukan dijawabnya tapi baca hito mengombok segala macam, maka tatkala di akhir kehidupannya dia takkan bisa menyebutkan kalimah la ilaha illallah dan dia tidak akan dapatnya husnul khotimah. Aduh kan Bu, di pengajian saya tengok itu, sorry. Begitu azan saya berhenti. Saya berhenti, orang itu baca itu. Subhanallah, bukannya dijawabnya azan itu diam didengarkan dia. Dan baiknya kesempatan yang membuat mendoksa aku dia pula dari situ. Awak diam. Sering saya sampaikan kepada jemaah, tolong jangan berbaring datang azan. Kalau sedang berbaring gitu, lurus kalau lu pinggangku ini pas capek bonak aku. Nah mulailah pulang meluruskan pinggang, lah lurus segala yang mantuk-mantuk. Lah akan Bu, azan datang. Bangkit. Dia pak duduk saja bersandar. Duduk awal. Dijawab azan. Sudah. Kalau orang golek datang azan, mayat itu kan banyak orang bilang, yang boratlah mayat ibu dalam kocian yang jalan yang borat dan kami usung ke kubur, beratnya kubur. Macam batu. Golek awak azan. Disuruh, hayya ala salah, ayo kita solat. Golek dia.
Datang azan baca khito dia. Bukannya dijawabnya. Dijawabkannya, dijawab tidak. Baca khito. Subhanallah. Maka saya tengok dalam satu pendapat bahwa orang yang berbicara tatkala azan berkumandang, makanya dia tak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka tak dapatnya husnul khotimah. Maka kita pendapatlah su'ul khotimah, seburuk-buruk kematian. Nauzubillah min dzalik. Itu dia. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Terutama tadi itu menjawab salam, menjawab orang yang sedang azan, bangkit gitu. Kan berbuat baik itu, nak boleh juga kita datang azan. Maka Allah tak berikan kepada dia rahmat, jauh dari dia rahmat karena dia tak mau berbuat baik. Apalah modal kita kala itu, Bu? Datang azan bangkit kita duduk. Orang misalnya sakit bonah pinggang, bertanda. Jawab, tapi tidak boleh. Begitu azan datang, begitulah dia boleh. Disuruh iblis boleh. Boleh dia boleh. Itu. Kan Bu? Nah, itulah dia. Jadi kita dilalaikan, Bu. Lalaikan. Nah, itu dia. Makanya kita katakan salah satu hati mati itu ada nanti 10 membuat hati mati. Mungkin sore ini tak sempat kita bicarakan. Salah satunya membuat hati mati itu apabila perintah Allah kita lalaikan. Pernah kita melanggar hukum Allah? Ibu, pernah kita melanggar hukum Allah? Hukum Allah yang menyuruh kita begitu azan disampaikan oleh Rasul, terus kita sholat. Tapi tahanglah tempo sedikit lagi, nalamuan lagi. Sakit bonak lutut ko di, mandugit bonak lutut ko. Puning bonak kapalaw ko. Nah, itulah. Ipagolek. Para na mangantuk tidak. Udah dibubukkan jin. Lalai tidak? Salah satu membuat hati mati, makanya itulah dia. Kenapa? Melalaikan perintah Allah, melanggar hukum Allah. Itulah dia. Yang kedua, yang membuat hati mati, mohon maaf. Tatkala kita melihat orang yang meninggal, menyabar-nyabari orang yang meninggal, tapi baca hombo. Betul? Saya paling marah jemaah saya. Paling marah. Batasbih awak. Berzikir. Kalau tidak bacakan banyak-banyak Fatihah sama Muhammad itu. Fatihah. Qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sama itu pahalanya kata Rasul sama khatam Quran yang diberikan kepada si mati. Siapa orang yang mengaji, kalau ada mayat di hadapan kita, maka mayat itu bahagia dan gembira. Kita diberi Allah pahala, si mayat dikasih bahagia dan gembira. Kalau tak mengaji kita di dekat si mayat, maka mayat itu merasa duka cita. Mengapa? Cahaya Al-Quran itu sampai kepada dia, bacaan itu bahagia dia buat itu. Nah, itulah dia. Makanya kok sekarang mohon maaf ibu-ibu udah jarang orang mengaji apalagi di kota. Maka saya bilang Masya Allah. Banyak Al-Quran basusun di atas kepala si mayat, tapi tak ada yang mengaji. Baca Yasin pun tidak. Hanya baca bila nak meninggal, apalah penyakitnya, apalah menderitanya, apalah kamu di rumah sakit, apalah penyakitnya semalam itu, bagaimana nampak kamu perubahannya, bukannya mengaji. Sekarang yang mengaji itu mulai ditarik Allah dari kita, hukum Allah ni sudah jarang orang mengaji dekat mayat. Betul tidak, Bu? Mulai. Kita langgar hukum Allah. Tanpa kita sadari polan. Jarang orang mengaji sekarang. Al-Quran banyak dibuat di kepalanya, Yasin banyak, tapi jarang mengaji. Sohibil baik pun begitu juga. Ngapa kalau malam dari tadi meninggal semalam sore mengaji awal, udah dapat 20 juz malam itu. Tinggal 10 juz lagi. Sedikit lagi dihatamkan. Tapi tak ada lagi orang mengaji. Kenapa? Maka Allah jawab dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawatu walahum adabun azim. Habis. Kalau lancap Allah hati kita, ditutup hati kita untuk kebenaran, mengerjakan yang baik. Ditutup mata kita menengok yang baik, ditutup kuping kita menengok yang baik. Walahum adabun azim. Maka akan kuberilah kepada kamu azab yang sangat berat. Tak mau lagi melaksanakan perintah Allah. Udah mulai ditarik dari perintah Allah, tak mengajak orang meninggal lagi, tak mengaji. Siapa jak bonah hanya di situ, tak sampai 5 menit, sampai bersalam, aku tak apa lama
5 menit. Fatihah pun tak sempat dibaca. Kalau disuruh mendoakan mayit. Disuruh mendoakan mayit, ibu. Maka kalau mati awak nanti, orang pula mendoakan awak. Tak nak mati itu juga mendoakan awak bayar. Orang lain mendoakan awak. Siapa orang yang mendoakan si mayit, itu sekarang banyak dibantah orang. Rasulullah menjelaskan itu. Tak batarimo kau doakan si mati. Tak sampai. Tak sampai. Kenapa dibilangkan Rasul? Doakan yang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Nabi kalau berdoa. Kenapa dibilang Rasul itu? Kalau tak sampai. Sekarang mohon maaf. Ajaran sekarang sudah banyak mengatakan tidak sampai orang yang ini mendoakan yang mati. Mohon maaf. Banyak jemaah saya sekarang. Itu saya tantang. Itu sekarang tantangan kami. Nah, apa ini? Nah. Tak sampai jangan didoakan. Tak boleh mendoa. Tak ada lagi mengaji. Makanya dah banyak orang tak mengaji lagi sekarang dapat mayat. Tak sampai. Jadi yang dibak Rasul itu syariat dibak Rasul itu. Kenapa bilang Rasul mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat? Kenapa doakan Rasul kok tak sampai? Nah. Kenapa disuruh Rasul? Istaghfiruka. Yas'alu'an. Tolong orang tua kamu dalam kubur, mereka sedang ditanya, mereka sedang diazab buat tak bilangkan Allahnya, bilangkan Rasul, mereka sedang diazab. Allah nukarawan akhir. Tolong, kalau memang tak sampai itu kenapa suruh Rasul doakan itu? Mohon maaf, hati-hati ibu sekarang. Banyak ajaran yang melarang sekarang tidak boleh lagi mendoakan si mayit. Maka saya bilang ajaran sesat, saya bilang juga mohon maaf. Menantang ajaran Rasul, tak sesat itu. Berarti Rasul ditantang. Siapa sekarang Rasul kita? Siapa ikutan kita? Tak salah mendoakan yang mati. Padahal doakan Muhammad. Didoakan kata Muhammad, doakan orang yang mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alla tu'azib hadzal bait. Hadzal mayit. Ini mati, didoakan. Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki. Perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sunat mendoakan orang. Nanti kita akan doakan orang tatkala kita mati. Tapi tak nanti dalam mendoakan kita mati itu gaya yang lain pula lakukan. Nah, begitulah dia. Makanya hati-hati ibu sekarang. Ini luar biasa sekarang ini ajaran. Tengok ibu di TV, sekarang saya tengok, itu saya ikuti jam 11. TV One, Metro itu saya ikuti. Ajaran sekarang sudah banyak menari-nari melaksanakan sholat. Entah dari mana dapat itu. Menari-nari kayak apa, kayak senam. Mengerjakan sholat. Dari mana dapat itu? Kata Rasul, aku kawinlah kamu. Aku punya anak, kalau bisa punya anaklah kamu. Aku sholat beribadah. Aku puasalah kamu. Bagaimana ya Rasulullah melaksanakan sholat itu? Tengok aku sholat, kata Rasul kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Ali, turun-temurun kepada nabi-nabi, tabi'an, itulah yang kita ikut. Maka sekarang banyak orang kayok yang senam untuk melaksanakan sholat menari-nari. Coba, Masya Allah, saya tengok di TV, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah mulai di akhir zaman ini akan menghancurkan ajaran-ajaran yang sebenarnya. Nah, itulah dia. Maka perlu kita mendengar, perlu mengaji. Kita betulkan akidah kita kepada Allah, betulkan syariat adibat Nabi itu kepada Allah. Waspadalah kita. Tapi kalau kita ini mungkin tak bisa kita terbawa rindong dengan itu. Yang takut kita anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Makanya kita ajari mereka di rumah, kita intip mereka kalau sholat. Siapa mengajarinya nih? Guru yang mana mengajarinya nih? Ustazah mana mengajari? Kalau kita tengok salah dari ajaran yang sebenarnya, datangi ke sekolah. Siapa ini ustazah ini? Karena tak tahu kita ustazah itu pun sekarang. Antara ngajarkan apa dia tak tahu kita boh. Asal salah kita tengok dari ajaran yang sebenarnya, kita tengok dia praktek. Kami tadi nek diajari sholat. Coba aku tengok dulu kamu sholat macam mana. Asal lari dari ajaran kita sebenarnya kita datangi guru. Ajaran apa yang kamu ajarkan? Nah itulah dia. Karena generasi yang akan kita tinggalkan ini jangan lari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dia. Nah ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, waspada kita hidup. Mudi. Karena dibilangkan Rasul dulu, saya tipe akhir zaman akan datang nanti di akhir zaman 70 firqah, 70 golongan akan datang di akhir zaman. Baru sekarang kita tengok kan, sudah bertunas luar biasa banyak. Kata Rasulullah, di antara yang 70 itu satu yang diterima. Mana dia itu? Itulah yang benar ajaran yang bawa Nabi. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Siapa orang yang dapat mengamalkan ini kata Rasul, selamatlah dia di dunia dan akhirat. Apa itu? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Siapa orang yang mengikut Al-Qur'an, siapa orang yang mengikut hadis yang sebenarnya, itulah dia yang selamat kata Rasulullah. Lari dari itu tak selamat. Dari 70 firqah itu 69 akan hancur. Kalau siapa tak mengikuti Al-Qur'an yang sebenarnya, siapa yang tidak mengikuti sunnah yang dari Rasulullah itu akan hancur. Makanya kalau kita tengok anak cucu kita
Dan kita biarkan saja. Sholat kami, itulah kami, bahwa inilah kami sholat kami. Sekali tes di rumah. Macam mana kamu dah jadi ustazah kamu sholat? Coba aku tengok dulu. Macam mana? Lari dari ajaran kita yang sebenarnya. Pelan-pelan datangi guru. Ini ajaran siapa yang kamu ajarkan? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mohon maaf. Ibu, maka kalau tengok ibu ada orang sholat jangan pala gaduh ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini lipat tangan. Atau di sini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Peot, sabola. Atau kemari sabola. Makanya ibu tengok. Siapa ustazah kamu? Datangi guru. Ajaran siapa yang kau ajarkan? Imam Malik, Hambali, Hanafi, Daud Zuhairi. Ajaran sesat Daud Zuhairi. Apa Daud Zuhairi, Bu? Sudah tahu ibu, saya melaksanakan terakhir skripsi saya di IAIN Sumatera Utara tahun 90 selesai. Apa judul skripsi saya? Pendapat imam-imam mazhab tentang khitbah peminangan. Daud Zuhairi mengatakan ditelanjangi perempuan itu, ditengok dalam kamar yang golap baru dipinang. Sesat tidak? Haram tidak? Sedangkan dia belum akad nikah. Kenapa dia tengok dalam keadaan telanjang? Sedangkan itu aurat. Maka ajaran Daud Zuhairi adalah ajaran sesat. Hati-hati gitu. Nah, itulah. Mana Syafi'i, mana Hanafi, mana Maliki. Kita datang guru. Imam mana yang kau ajarkan ke anak-anaknya? Tentang mana? Kau kita tengok ada yang bagi di tangannya, ha? Ada dagunya, berjumpa dagunya, lipat tangan. Kalau kita di sini ada pusat. Kita tanya, imam mana yang kau ajarkan? Kalau kemarin dia siapa yang kau ajarkan? Imam mana? Tanya. Ya Bu, jangan anak awak ini lari dari rel yang sebenar. Itulah tugas kita. Nah, jangan kita pasahkan saja sekolah, anak itu di sekolah, entah apa yang diajarkan gurunya, tak mau tahu awak. Tiba-tiba sudah terpatri dalam hatinya, mulai dari dia TK sampai kepada dia sanawiyah, aliyah, sudah diikutnya. Dilawannya lah awak apabila disalahkan ajarannya. Sudah terjadi adu begitu di jemaah saya. Dilawannya orang tuanya, saat di tengah-tengahnya, sudah zamanakannya ke gurunya, sampai sudah anak perguruan tinggi, baru ditengok. Mengapa kau sholat begitu? Ajaran umat yang sesat, ajaran kami yang betul, karena aku yang diajarkan ustazah kami. Udah tertanam di hatinya berapa tahun? 6 tahun diajarkan gurunya, umatnya dilawan. Ibu kan? Nah, itu waspada. Itu perhatikan anak kita tuh kok diajar sholat, bagaimana cara kamu melaksanakan sholat di sekolah? Ditanya. Karena sesuai dengan apa yang katakan Rasul, akan datang 70 firqah di akhir zaman. 69 tidak diakui, cuma satu yang diakui, itulah yang mengikut Al-Quran dan hadis. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Dalam hal ini ibu, marilah kita waspada. Kemudian marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan banyakkanlah kita bersyukur nikmat Allah. Walaupun dalam keadaan susah seperti ini kita